Salam, Bapak Ibu semua yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini hari Jumat tanggal 21 November 2025. Puji Tuhan kita masih dapat berjumpa kembali. Renungan kita hari ini berjudul Anak di dalam Balon Udara. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Kolose pasal yang ketiga ayat ke-9 dan Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Pada tahun 2009, dunia dihebohkan oleh berita bahwa seorang anak bernama Falcon Hene diduga terjebak dan terbang di dalam balon udara berbentuk UFO. Orang tuanya, Richard dan Mayumi Hene, mengklaim bahwa putra mereka tidak sengaja terjebak di dalam balon tersebut. Berita ini langsung menyebar cepat, menggerakkan helikopter dan aparat polisi dalam operasi penyelamatan besar-besaran. Setelah upaya evakuasi dikerjakan dengan sangat serius, semua orang dikejutkan dengan fakta yang cukup menjengkelkan, terutama bagi mereka semua yang sudah bekerja keras berusaha menyelamatkan nyawa Falcon. Kenyataannya adalah balon udara tersebut ternyata kosong, sedangkan Falcon ditemukan bersembunyi di loteng rumahnya sendiri. Kabar hoax ini ternyata sengaja dirancang oleh orang tua Falcon untuk menarik perhatian media supaya mereka diliput oleh televisi. Namun bukanlah acara televisi yang mereka dapatkan, melainkan tindakan mereka menyebabkan keduanya harus menghadapi hukuman penjara dan menanggung beban malu di hadapan publik. Kisah yang dikenal sebagai Balloon Boy Hoax ini adalah contoh nyata dari bahaya mencari ketenaran melalui kebohongan. Banyak orang rela memalsukan fakta demi perhatian dan pujian sesaat. Tidak sedikit yang merekam kehidupan mereka yang sepertinya penuh dengan kebahagiaan, kedamaian, dan mempublikasikannya, meskipun sesungguhnya mereka selalu bergumul dan menderita batin setiap hari. Sayangnya kebohongan yang tampak menguntungkan di awal, namun membawa konsekuensi pahit di akhirnya. Alkitab dengan jelas memperingatkan kita untuk meninggalkan kebiasaan lama yang penuh dengan dusta dan tipu daya. Sebagai anak Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi terang dunia dan memancarkan kebenaran dalam setiap aspek hidup kita. Kebenaran menjadi gaya hidup yang dijalani setiap hari, baik di dalam perkataan, tindakan, bahkan di balik layar media sosial kita. Mari kita coba untuk mengevaluasi diri kita sendiri. Apakah kita pernah tergoda untuk memoles cerita hidup kita demi terlihat lebih hebat? Apakah kita pernah berdusta demi mendapatkan keuntungan materi meskipun hal itu merugikan orang lain? Apakah kita sudah jujur dalam segala hal, termasuk hal-hal kecil? Ingatlah, ketulusan lebih berharga di mata Tuhan daripada perhatian dunia, ketenaran, dan kekayaan yang sifatnya sementara. Biasakanlah untuk selalu berkata jujur dan apa adanya. Meski hal itu terasa tidak nyaman, terlihat bodoh, atau tidak dilakukan mayoritas orang-orang di sekitar kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menghindari tindakan membuat dan menyebarkan hoax.
Tunjukkan kepada semua orang bahwa kita berbeda karena kita adalah orang yang percaya. Mari kita kejar kebenaran, bukan sensasi ataupun ketenaran nama. Karena pada akhirnya bukanlah jumlah likes yang Tuhan lihat, melainkan ketulusan hati kita di hadapannya. Kata-kata bijak, kejujuran membuka pintu berkat, sedangkan dusta membuka pintu masalah. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, aku mau hidup di dalam kejujuran, dalam setiap perkataan dan tindakanku sehari-hari. Bantu aku untuk selalu melakukan apa yang jujur dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kami mengucapkan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.